Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda-ananda sekalian. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mulai pelajaran sistem operasi jaringan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti proses belajar mengajar walaupun tidak bisa tatap muka. Salawat berikan salam marilah kita ajarkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda sekalian, pada pertemuan 9 hari ini kita akan masuk ke materi yaitu pengenalan router mikrotik serta konfigurasi dasarnya. Anda sekalian, apakah Anda tahu apa itu router? Apa tadi, Pak? Apakah Router, Anda Pak. tahu apa itu router? Izin menjawab, Pak. Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat. Izin menjawab, Pak. Ya, Raden, silakan. Tapi kalau salah nggak apa-apa kan, Pak? Gak apa-apa, namanya kita baca. Oke, Pak. Saya ada kemarin baca, Pak, tapi saya agak lupa. Router tuh alat untuk internet, Pak, untuk wifi, ngatur wifi, Pak. Kayak ngatur-ngatur yang orang yang boleh masuknya, Pak, yang boleh pakai wifi, iya, Pak. Ya, bisa. Kayak gitu, Pak. Yap, apakah ada yang Iya, Pak. Cuma Raden ini lagi di mana nih? saya lagi duduk di luar juga nih, Pak. Saya cari sinyal, Pak. Susah sinyal di sini, Pak, dekat rumah saya. Maka saya cari sinyal di luar, Pak. Ya, Anda Makasih, Pak, di luar, Pak. kali ini kita curi langsung praktek ya. Pada Ananda dipersiapkan alat-alat untuk prakteknya. Untuk file nanti kita akan menggunakan file ISO. Di Ananda telah disiapkan ISO-nya di e-learning. Coba Ananda lihat ISO-nya apakah sudah Bapak upload atau belum. Sudah. Ada, Pak. Ada ya? Oke. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Ya, ini pengenalan router mikrotik dan konfigurasi dasar. Pada pertemuan ini materi yang kita pelajari yaitu pengertian mikrotik, jenis-jenis mikrotik pada jaringan komputer, fungsi mikrotik, fitur mikrotik, dan cara instalasi di VirtualBox dan konfigurasi dasarnya. Anda sekalian, apa itu mikrotik? Mikrotik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jaringan komputer, di mana mereka mengembangkan berbagai perangkat lunak dan perangkat keras pada jaringan komputer. Mikrotik itu sendiri merupakan sistem operasi Linux base yang digunakan untuk network router. Sistem administrasi yang diterapkan yaitu menggunakan Winbox. Selain itu, proses instalasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan standar komputer.
Mikrotik sendiri berguna untuk memudahkan berbagai keperluan jaringan komputer. Sebut saja seperti merancang juga dan juga membangun sebuah SIS mikrotik merupakan sistem operasi Linux based yang digunakan untuk network restore jaringan komputer skala kecil hingga kompleks. Untuk slide ini, apakah Anda sekalian paham? Insyaallah paham. Bapak lanjutkan saja ke slide selanjutnya. Jadi jenis mikrotik, mikrotik itu ada dua, yaitu router OS dan router port. Anda sekalian bisa melihat gambarnya pada slide Bapak di sini, kayak gini tampilan router OS serta kayak gini tampilan router port. Router port sendiri merupakan jenis hardware jaringan komputer yang dikembangkan oleh mikrotik, yang dimana dalam mikrotik telah diinstal dengan sistem jaringan. Dalam pengoperasiannya, seperti halnya mengoperasikan komputer, di mana dalam motherboard terdapat prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Namun, ukuran motherboard sangat kecil dan lebih praktis. Sedangkan mikrotik router OS, jenis mikrotik ini merupakan salah satu sistem operasi pada jaringan komputer yang berbasis Unix, yang dimana dapat menjadikan komputer memiliki beberapa kemampuan. Ini tak hanya digunakan untuk penyambung internet, tapi juga digunakan sebagai firewall, router hotspot, router, bridge, proxy, server, dan lain-lain. Dalam pengoperasian jenis mikrotik router OS, terbilang sangat ringan, sehingga hanya membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang sederhana untuk menjalankannya. Karena keunggulan inilah, membuat banyak orang yang mau jaringan dengan menggunakan sistem operasi. Keunggulan inilah membuat customer menjadi semakin bertambah. Dikarenakan kita proses belajar mengajarnya menggunakan daring, kita menggunakan router OS. Kalau di lab kita menggunakan router port, telah ada fasilitasnya di lab kita. Fungsi mikrotik, kayaknya Bapak aja yang bicara. Kali ini coba Aldi, coba jelaskan apa itu fungsi mikrotik. Baca aja deh. Pertama, untuk memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang menurut undang-undang. Yang kedua, untuk mengatur jaringan internet yang bisa dilakukan secara terpusat sehingga admin mudah untuk melakukan pengelolaan data. Yang ketiga, untuk billing hotspot. Dan yang terakhir, untuk mengatur konfigurasi LAN menggunakan PC mikrotik dan perangkat keras yang rendah. Masih Aldi. Selanjutnya yaitu fitur-fitur aja, apa aja yang ada pada mikrotik. Fitur mikrotik itu ada beberapa seperti bandwidth, firewall, wifi, hotspot, dan proxy. Pada nanti kita akan praktikum, kita akan coba untuk membuat wifi, buat hotspot maksudnya Bapak. Lalu ya, baiklah, step selanjutnya kita mencoba untuk instalasi di VirtualBox dan konfigurasi dasar. Anda sekalian, Anda persiapkan ya laptopnya. Pada minggu pertemuan sebelumnya kita sudah coba untuk menginstal VirtualBox. Kali ini coba Anda buka VirtualBox-nya. Anda sekalian. Iya, Pak. Coba buka VirtualBox-nya. Iya, Pak. Sudah. Ya, baiklah. Kita lakukan instalasi VirtualBox. Instalasi di VirtualBox. Apakah VirtualBox Bapak sudah terlihat?
Belum Pak. Belum ya. Oh, sudah? Sudah. Baiklah. Pak. Pertama itu kita klik new pada sini nih. Itu Debiannya kok banyak kali Pak. Apa itu Pak? Itu tuh Bapak hasil uji coba Bapak tentang Debian. Kali ini kita coba aja Microtik dulu. Nanti kalau kita belajar Debian, tambah pusing nanti. Udah sekalian, Anda klik new pada tampilan VirtualBox ini. Sudah? Sudah Pak. Pak, sudah Pak. Lalu pada namanya kita buat saja Microtik OS Microtik. Untuk di sini untuk foldernya silakan saudara di mana mau letakkan filenya. Untuk tipenya kita pilih order, serta untuk versinya kita pilih order juga. Lalu next. Untuk space memori yang kita gunakannya, saudara silakan gunakan kapasitas memori saudara. Kali ini Bapak menggunakan sebesar 5 GB. Lalu untuk harddisknya Anda pilih untuk create virtual hard disk no. Untuk tipe harddisknya saudara pilih virtual disk image, serta untuk pengalokasian storage penyimpanannya kita pilih dynamic alokasi biar lebih gampang. Untuk size ukuran dari file sini kita buat sebesar 4 GB. Lalu kita coba start. Lalu kita pilih di mana letak file tadi, kita import file OS yang telah Bapak kirim di e-learning tadi. Pak, belum tampil itu Pak. Pindahkan lagi Pak. Belum tampil? Belum. Nah. Udah ya? Oke Pak, sudah kelihatan. Setelah kita start, kita pilih, kita import file ISO yang telah Bapak kirim tadi di e-learning. Ini filenya, Microtik versi 6.33. Lalu kita pilih start. Tunggu proses instalasi. Di sini nih kita pilih, kita tekan A untuk memilih semua fitur-fitur pada Microtiknya. Lalu kita pencet I. Lalu kita tekan Y. Lalu Y. Tunggu proses instalasi sampai selesai ya.
Jadi error toolbox-nya. Ulangi lagi. Terjadi error pada toolbox Bapak. Ya. Coba start lagi. Tekan I, tekan Y, tekan Y. Huruf ya. Dan Anda sekalian, ternyata betul Bapak lagi bermasalah. Namun kayak ginilah tampilan dari Pak, kalau tidak bisa sekarang untuk tampilan prakteknya Pak, langkah-langkahnya nanti kirim kami di grup Pak. baik. Tadi untuk tampilan mikrotiknya seperti ini. Tadi itu ada grup pada foto Bapak. Lalu kita coba login untuk mengakses mikrotiknya. Kita ketik admin, passwordnya kita kosongkan saja. Tekan enter. Kayak ginilah tampilan dari mikrotik. Dikarenakan kita menggunakan winbox-nya, menggunakan winbox untuk konfigurasinya, kita download dulu winbox-nya, lalu kita konfigurasi dulu networknya pada mikrotik. Kita shutdown dulu. Kita setting dulu network dari OS mikrotiknya. Kita menggunakan dua network, yaitu bridge adapter serta host only adapter. Kenapa kita milih bridge adapter? Supaya jaringan internet kita pada PC ini terhubung internetnya menggunakan terhubung ke OS mikrotik ini. Lalu kenapa kita menggunakan host only adapter? Supaya mikrotik ini terhubung ke kliennya, yaitu klien kita
PC kita sendiri. Kita tidak menggunakan OS Windows lain. Dikarenakan networknya telah kita konfigurasi, kita lanjut untuk konfigurasi microcontrollernya. Kita start lagi tadi mikrotiknya. Start. Mana ya share screen-nya ya? Screen-nya. Oke. Kita coba login lagi. Login dengan admin, passwordnya kosong. Enter. Lalu kita buka Winbox-nya. Buka share screen dulu Winbox-nya. Share screen Winbox. Ya, ini adalah Winbox. Lalu kan di sini ada 3 jaringan. Lalu saudara pilih salah satunya, kita masuk connect melalui MAC address. Bisa juga Anda menggunakan IP address. Tinggal kita pilih MAC address-nya. Kita connect. Ini adalah tampilan dari router Mikrotik menggunakan Winbox. Sebelum konfigurasi, kita reset dulu konfigurasi awalnya. Nantinya takutnya ada bentrok atau gimana. Kita reset, pilih IP, pilih sistem, lalu pilih reset konfigurasi. Lalu kita centang, kita reset. Beberapa saat. Routernya reboot sendiri. Lalu kita reconnect. Konfigurasi Mikrotik sebelumnya telah kita reset. Lalu kita coba untuk resetting IP address-nya. Kita pilih dulu DHCP client. Dikarenakan kita sekarang menggunakan WiFi, jadi IP yang diberikan oleh provider seperti ini dengan IP address 43.184/24 yang diberikan oleh provider WiFi. Lalu gateway-nya 1. Lalu kita coba hapus DHCP client-nya. Lalu kita buat address yang tadi 192.168.184. Jangan lupa prefix-nya /24. Jika saudara tidak menggunakan
trafficnya nantinya terusnya saya pilih satu. Halo, suara siapa tuh? Tolong matikan mic ya. Halo, halo, Nanda Cynthia. Tidak Bapak keluarkan ya. Maaf Cynthia, Bapak Rimo terlalu berisik. Cynthia namanya Pak, bawa KKM aja ya Pak. Sudah Bapak keluarkan. Baiklah, sampai mana kita tadi? Ya, kita buat IP dari Ether 1. Lalu kita buat gateway-nya. Pilih route. Untuk gateway-nya yang tadi itu 192, 198, 43, 1. Lalu untuk DNS-nya kita buat 8.88. Lalu yang satu laginya yang tadi itu dapat dari provider. Tadinya kita buat IP untuk ke kliennya, ya terhubung ke klien. Kita buat dengan IP address berbeda. Kali ini kita buat 11.1.2 11.24. Kita pilih Ethernya Ether 2. Lalu kita konfigurasi ke ruangnya. Ke ruang ini bisa dikatakan dinding pembatas. Nantinya kita buka dinding itu biar kita bisa mengakses. Pilih NAT, pilih tambah untuk chain-nya SRC NAT. Port interface-nya Ether 1, lalu action-nya mesh query. Mesh query ini kita mengubah IP privat menjadi IP public. Lalu apply. Kita coba dulu tes koneksinya. Terminal. Pilih new terminal. Lalu kita coba ping pasti 2. Untuk lainnya sudah terhubung. Lakukan satu gateway-nya juga apply. Lalu untuk IP satunya sudah terhubung juga. Coba IP dari Google sudah terhubung juga. Selanjutnya kita konfigurasi IP pada kliennya dan nanti terhubung ke routernya. Kita pilih change adapter option, kita pilih control panel, network and internet, dan network sharing center. Kita pilih virtual box 0 network. Lalu kita isikan IP address keduanya dengan host yang berbeda ya. Isikan subnet-nya, slash 24 itu 255, 255, 255.0.
lalu gateway-nya 43.1, DNS-nya 888, lalu 192.168.43.1. Lalu kita coba dulu tes koneksi ya. Ini 192.168.11.3. Ini 3 tadi. Tiga. Oh. Bentar. 11 ke sudah terhubung. Untuk IP kliennya kita cobakan akses IP ke server. Ini ping 192.168.11.2. Kita coba dulu ping model. Sudah berhasil juga. Kita coba ping ke router satunya. Kita terhubung juga. Kita cobakan ping ke gateway-nya. Sudah terhubung juga. Lalu selanjutnya kita buat konfigurasi hotspot. Kita akan buat hotspot. Kita pilih hotspot. Lalu kita pilih pada tab server. Hotspot setup. Atau pop-up lagi masalah juga. Connect lagi. Konfigurasi hotspot. Kita pilih hotspot setup. Hotspot interface-nya Ether 1. Lalu untuk local address-nya kita next saja. Lalu kita buat, ini adalah rank-nya dari 192 sampai 254. So, kita next saja. Kita next. DNS-nya kita next. Lalu kita buat usernya. Kita buat usernya TKJ, passwordnya TKJ. Kita coba akses OVO tadi 192.168.11.2. Eh, 192. Tanggal berapa aku pulang di
Lalu kita buat IP tadi ya, tersatu yang tadi kita udah spot username dan passwordnya. Oke. Password telah terbuat. Sekian materi pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan adakan beberapa pertanyaan. Anda sekalian, silakan buat jawabannya pada Word, lalu saudara upload ke dalam e-learning. Bapak kasih waktu sampai jam 12 malam nanti. Ini pertanyaannya ya. Apakah sudah di screenshot atau di foto? Loh? Sudah, Pak. Udah, Pak. Baiklah, terima kasih atas siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.